Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya udah kenal saya? Belum. Ya. Jadi belum kenal kalian nih. Ini kelas 1 MTS ya? Ya. Anak-anak baru ya ini? Ya. Oke. Mungkin kan karena kita belum saling kenal nih ya. Gimana kalau kita kenalan dulu, kayak nanti kalian sebutin nama kalian sama hobinya ya. Iya. Oke, siap? Siap. Dimulai dari saya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Lutfi Raisin. Hobi saya itu bikin video-video digabungin dan nanti jadi video yang jadi vlog gitu ya. Dimulai dari kamu. Nama saya Dara ini, hobi saya masak. Perkenalkan nama saya Candara, bisa main bola. Perkenalkan nama saya Alfred Tiantari, hobi saya menggambar. Perkenalkan nama saya Siti Juta Maharani, hobi saya memasak. Perkenalkan saya Mawaro, hobi saya ngegame. Perkenalkan nama saya Anissa, hobi saya badminton. Perkenalkan nama saya Detika dan hobi saya nonton bola. Oke, saya pengen tes nih. Juita, kamu sebutin nama dia sama hobinya apa? Detika Rosadi, hobinya nonton bola. Nonton bola. Kamu udah kenal dekat nggak sama dia? Baru kenal. Oh iya, baru kenal ya. Ya. Oke. Sebelumnya ini kalian pernah mengikuti yang namanya konseling kelompok nggak? Belum pernah. Tapi tahu nggak arti dari konseling kelompok itu apa? Ada yang tahu? Benar-benar nggak ada yang tahu nih? Ya. Oke, kalau nggak ada yang tahu di sini aku sedikit ngejelasin yang mengenai konseling kelompok itu, yaitu di mana di sini kita akan bercerita tentang masalah pribadi kalian masing-masing. Nah, masalahnya itu yang mengganggu pikiran kalian sehari-hari gitu, sehingga kalian tuh butuh saran dari teman-teman gitu ya. Jadi di sini kalian cerita aja dan kalian nggak boleh ragu ataupun takut pas kalian cerita di sini, karena rahasia kalian di sini, cerita kalian di sini pasti bakal dirahasiakan rahasia mungkin dan nggak bakal nyebar ke siapapun. Nanti kalau misal ada teman kalian yang nyebarin cerita kalian, misal siapa namanya? Alpi cerita nih, terus Nisa nyebarin ke teman-teman yang lain, itu kamu bisa laporin dia ke polisi karena itu udah termasuk undang-undang. Nah, di sini juga di konseling kelompok kita akan membaca yang namanya ikrar. Ikrar itu tahu apa? Apa ikrar itu? Iya, janji ya. Nanti kita bakal baca bismillah. Itu kan lafaz Allah ya. Nanti tanggung jawabannya juga kalau kalian melanggar aturan di sini ya pastinya nanti dapat karmanya gitu ya. Paham kali ya? Kalian kan belajar agama. Terus kat. Nah, ini di konseling kelompok juga ada yang namanya asas-asas. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas kenormatifan. Nah, yang paling utama itu asas kerahasiaan, dimana yang tadi saya udah jelasin, ini tuh bersifat rahasia dan gak bakal nyebar kemana-mana. Terus keterbukaan nih, dimana kalian cerita ya terbuka, terus kesukarelaan, dimana nggak ada paksaan dari siapapun. Cerita itu ya dari diri kalian sendiri gitu, nggak ada paksaan dari saya, dari teman kalian atau dari siapapun juga. Nah, di sini juga ada yang namanya tujuan konseling kelompok teman-teman, yang dimana tadi bisa mengentaskan masalah teman-teman, terus sekaligus melatih kemampuan teman-teman semuanya. Terus nanti kalau ada teman kalian nih yang cerita, kalian yang ngedengerin yang lain nggak boleh ada yang menjudge. Tahu menjudge apa? Menjudge itu ngeledek gitu,
misal Dara cerita terus yang lainnya ngeledek, nggak boleh, semuanya harus kasih semangat, kasih motivasi, sama kasih saran. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham kita akan membaca ikrar terlebih dahulu ya teman-teman. Neng, Kak. Oke, nah pembacaan ikrarnya nanti kalian mengikuti setelah saya ya. Misal gini, saya nih. Nanti di situ kalian menyebutkan masing-masing nama kalian sendiri ya. Oke, paham? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sebutin namanya masing-masing. Dejuita Maharani Menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun juga. Data atau keterangan yang tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Oke. Nah, setelah kalian membaca ikrar, sebelum kita mulai juga ke konseling kelompok, kita alangkah baiknya membaca doa bersama-sama ya. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa di sini yang memimpin doa? Oke, Farah memimpin doa. Ya gitu. Ini sebelum mulai acara ini, marilah kita membaca doa gitu. Baca dalam hati masing-masing aja. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar ya teman-teman. Amin. Nanti kita langsung mulai aja. Kalian santai aja. Senyum-senyum nggak apa-apa. Senyum-senyum ketawa juga nggak apa-apa. Kita yang ngobrol biasa aja teman-teman. Nah, sekarang siapa nih yang mau cerita pertama masalah pribadinya? Ada yang mungkin mengganggu pikiran setiap hari gitu. Kalian butuh saran dari teman-temannya. Kalian boleh cerita di sini. Siapa? Siapa? Mau dari sini dulu gitu, satu. Boleh dari kamu dulu. Kamu punya masalah apa? Teman munafik. Punya teman munafik. HP rusak. HP-nya rusak. Gangguan tidur. Dibully tapi senyum ya kamu tuh. Iya. Kayaknya dibulinya kayaknya seru gitu ya. Iya. Oh, seru. Apa tukang membuli apa ngebully? Enggak bohong. Ngebully atau Aku dibully gitu. Tapi karena aku mukanya itu senang-senang aja. menurut aku tuh kayak mukanya bukan muka dibully gitu loh. Ayo, boleh. Kan udah lama nih. Putus cinta. Hah? Jangan ketawa dong. Masa? Emang kita udah kenal kok ketawa sih? Kamu apa? Sakit. Sakit apa? Kalau boleh tahu? Cerita yang masalah-masalah temen ceritain. Ini kan tadi udah cerita teman-teman tentang masalahnya. Aku pengen dengerin cerita tentang dibully dulu karena kayaknya dibully itu lumayan berat juga ya. Boleh ceritain dong gimana awalnya? Aku pernah dibully waktu SD sama SMP. Waktu SD aku pernah dibulinya sama 2 orang. Itu aku ditendang-tendang, tapi aku balas kok dianya, sampai aku tenang-tenang juga. Dan waktu SMP pernah juga dibully ya, kayak SD aja dibulinya gitu. Udah segitu aja.
Teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Juwita kenapa bisa dibully atau Juta, gimana? kenapa kamu bisa dibully sampai sekarang? Oh sekarang masih dibully juga ya? Enggak. Sampai SMP. Iya. Sekarang teman-teman aku pada baik. Banyak aku sekolah di MTS. Tapi kamu pernah melaporkan nggak kalau kamu orang tua atau teman terdekat kalau kamu ditendang dibully kan? Aku pernah ngelaporin ke guru dan yang ngebully aku itu dihukum sama guru. Tapi kamu udah berani. Iya. Ini ya. Tapi sebelum alasan mereka nendang kamu membuli kamu tuh karena apa gitu? Apakah kamu pernah apa sih melontarkan kata-kata yang salah ke mereka atau gimana? Ya kayak gitu padahal aku cuman ngomong biasa aja, cuman kayak mereka tuh jahil gitu, bully aku terus. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu dibully? Enggak, soalnya aku kalau ngasih ke orang tua kayak takut ke sekolah gitu, jadi aku nggak mau punya masalah keluarga. Teman-teman ada yang mau Aku pendam bacain sendiri nggak? aja. Boleh boleh nggak apa-apa. Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Kalau dari teman-teman ada yang mau ngasih saran nggak ke kita? Saran baik dan kritikannya gimana? Atau kalian pernah ngeliat teman-teman kalian yang dibully seperti itu kayak gimana gitu? Belum pernah ngeliat ya? Itu kamu sampai sekarang masih berteman sama dia itu? Enggak, Udah nggak? beda sekolah. Temen-temen, dari kamu dulu deh sarannya gimana? Semoga kedepannya nggak ketemu teman seperti itu lagi. Ya, amin. Makasih. Terus mungkin dari Waro dulu biar Kalau kata aku mah ya, kalau kamu digituin lagi, kamu harus berani bertindak dan laporan lagi ke guru supaya ditindak sama guru. Ya, kasih juga. Anjir, kamu mau ngasih saran nggak? Belum kepikiran. Boleh. Saran aku bilang kamu ngelakuin aja. Ya, aku nggak mau kan tadi aku udah ngomong, aku tuh pengen mendemin sama aku aja, jangan ke keluarga aku. Salah aku sendiri. Kalau dari kamu? Semoga kamu kedepannya nggak dibully lagi ya. Ya, amin, amin. Kalau menurut saya sih ya, apa sih namanya? Lebih baik kamu nggak usah mendem karena itu kan tindakan bully sangat berbahaya banget. Entah nanti kena fisik kamu, mental kamu jadi down karena dibully. Nah, begitu Juita. Mungkin kamu bisa lebih memperbaiki komunikasi kamu sama keluarga kamu. Kamu harus berani ngomong mereka mah atau apa gitu. Saya tuh dibully sampai segini biar mereka bisa bertindak dan bisa ngobrol ke guru gimana mereka tuh supaya jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan kedepannya yang teman-teman kamu bilang tadi apa, kamu menangkapnya dari teman kamu apa, motivasi apa dari teman-teman kamu, apa yang kamu tangkap dari Dela, dari Wala, dari kita, Dari tiga orang ini, ya apa yang kamu tangkap, kamu bisa menyimpulkan kayak gimana? Tadi Juwita juga karena sebelumnya kamu pernah apa sih ngomong yang tidak baik ke mereka mungkin sehingga mereka jadi seorang pembuli gitu loh kamu juga harus menjaga perkataan kamu yang baik-baik, nggak boleh asal kamu bilang kamu hitam atau kamu juga harus bisa menjaga omongan gitu ya, harus bilang yang baik-baik, nggak boleh yang kasar. Oke, dan kamu juga udah baik banget karena udah berani melawan gitu. Nah, dari saran teman-teman kamu, apa yang kamu dapetin dari mereka? saya Gimana kesimpulan dari Juwita tentang saran-saran dari teman-teman nih? saya
saya mungkin kedepannya akan lebih bertindak dan lebih terbuka kepada orang-orang yang terdekat. Oke, saran dari teman-teman kamu tadi, kamu bakal melakukannya kapan? Entah abis hari ini atau Hari ini. kalau ya ini ya, ntar takutnya nanti ketika kita bertemu lagi di hari apa, mungkin nanti kita akan tanya gitu, saya akan tanya gitu ke kamu perkembangannya kayak gimana. Nah itu udah masalah kita ya tentang dibully. Selanjutnya aku pengen nanya tentang temen yang berkhianat. Tertuduh maling ya, tertuduh maling. Boleh dong ceritain gimana? Kan kita dituduh aku dituduh sama mamanya teman aku, tapi aku nggak mencuri. Terus anak teman aku ini sama mamanya nggak boleh main lagi sama aku. Awalnya kamu bestian gitu. Ya, Tertuduh maling apa? uang. Dan aku nggak mencuri, tapi Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman cerita. Kalau aku dulu pernah sih ya, temen aku dulu ya dituduh maling juga, cuman kayak gak sampai orang tuanya. Kamu jangan main sama si ini juga. Pas kamu ngerasain itu kayak gimana? Pas dituduhnya itu gimana perasaan kamu? Ya. Gimana perasaan kamu? rasanya aku sakit hati. Terus bawa-bawa Emang uangnya berapa? kenapa bisa dituduh uang, kenapa bisa dituduh mencuri, nggak tahu. Tiba itu kan bilang ya sama ibu-ibu. Terus kata yang mamanya teman aku, ini katanya si Darma mali uang kita. Terus kan aku nggak main, padahal nggak main ke rumahnya, aku lagi di rumah sama aku. Terus kata mamanya yang itu, katanya si Dara bawa-bawa uang ke kita, kena bajuin kayak gini-gini. Terus dibawa lari. Terus padahal Maksudnya kamu tuh dituduh maling uangnya mama temen kamu. iya, Terus orang tua kamu tahu nggak? tahu. Cuma nih teman aku jangan ada minatnya itu, orang tua aku juga dituduh. Kenapa bisa? Ya tahu dituduh malingnya, maling HP-nya anak dia. Kamu ya? Iya, dituduh maling. Ya waktu itu Dituduh maling HP smart dia. Ya saat waktu dulu, kan tapi waktu dulu ya mama aku membantu di rumah Teh Eba. Terus kan HP-nya sama mama aku ditaruh di amben gitu, terusnya hilang. hilang nggak tahu kemana. Terus Ma Ida juga ngasih tahu aku, setiap aku beli wifi, Rita sama Kak Adung cina si Adung kita lapor tuh ya sama Ida ke polisi. Maling emang maling itu maling HP si Mardian. Jadi yang dituduhnya si ini. Iya. Di penjara kan itu sama Ida. Parah banget. Tapi aku nggak bilang ke mama aku sama. Tapi aku tahu nggak sih orang tahu? Tahu nggak? Aku nggak tahu. Emang pada tahu namanya Pak? Udah tahu kali sama kamu. Kamu itu maling. Enggak, bapak aku doang. Iya. Itu yang Kata bapak aku juga jangan didengerin. Ya, kata bapak aku juga, ya itu buat khusus online. Yang tahu. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih saran lagi ke Dara. Kalau kata aku mah ya, misal kamu lagi main nih di rumah teman, terus tiba-tiba ada barang yang lagi digeletakin atau ditaruh sembarangan, mending panggil yang punyanya aja gitu, suruh simpen ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba kamu bilang yang ambil, kamu yang disalahin gitu. Kalau kata aku mah kalau lagi main. Tapi aku nggak main ke rumahnya pas waktu kehilangan uangnya. Semisal kamu lagi main, maksud aku deh. misal Di rumah siapa aja, kalau ada barang punya dia yang ditaruh sembarangan, lebih baik kamu bilang, suruh simpan yang bener, yang sembarangan. Takut tiba-tiba hilang, nanti kamu yang disalahin. dari teman yang lain ada
Kalau kata aku sih semoga kedepannya nggak ketemu hal buruk kayak gitu lagi. Ada yang lain ya teman-teman? Gak ada nih, cuma dua doang. Kalau kata Kamu mau? Oh ya boleh boleh. kalau kata aku kalau kita main ke rumah teman kita dan ada barang berharga, mending kita ikutin aja dia daripada kita yang dituduh gitu loh. Ya, boleh. Kamu mau ngasih saran juga? Enggak. Oh, udah gak ada. Kamu mana dong Mikir dulu, mikir mikir. Ntar. Gimana Dara, apa yang kamu tanggung dari teman-teman yang lain? Baik, berhati-hati dan kita mengungguli orangnya. Dan gitu saran kesimpulan yang kamu dapat dari teman. Kalau dari aku juga mungkin kamu ya yang tadi teman kamu bilang harus jaga sikap ketika lagi bermain, mungkin jangan terlalu berlebihan, atau enggak ketika kamu nemuin suatu barang kamu diamin, atau enggak ya panggil orangnya gitu, atau enggak nanya ke kayak ini barang punya siapa nih. Jangan sampai kamu yang ngambil sendiri kayak dari orangnya, jangan gitu, tapi panggil orangnya atau enggak nanya ke yang lain, tapi si barangnya nggak usah kamu ambil, udah situ aja gitu. Ya itu pelajaran yang harus kamu pelajarin. Selanjutnya mungkin dari yang lebih berat dulu ya, ini dari kamu tentang temen yang berkhianat ya. Boleh dong ceritain. Jadi waktu masuk MTS saya tuh punya teman, terus kayak temennya tuh punya teman lain, tapi dia suka main sama aku teh. Jadi kalau gimana sih, munafik gitu, kalau sama aku ngomongin dia, kalau sama dia ngomongin aku. Kamu berarti udah deket banget sama si ini gitu. Jadi dia itu bermuka dua. Iya, deket sih enggak, cuman sering main aja. Tapi sekarang masih Udah enggak. udah enggak deket sama si itunya. Berarti kamu pindah teman lain gitu. Iya, tapi temen yang sekarang kayak gitu enggak. Kalau boleh tahu jeleknya kayak gimana? Kayak plain victim banget gitu, dia kayak salah tapi nggak mau salah. Tapi kan dia baik ke kamu. Iya baik, tapi gimana sih bermuka dua Oh, pokoknya. maksudnya gini, waktu sama kamu baik ke kamu, waktu sama si dia mah ngomongin kamu gitu. Gitu. Mungkin ada temen kan kayak gitu nggak? Punya. Aku Banyak teh, banyak kayak gitu juga kayak. iya Maksudnya kamu pernah ngalamin sendiri, tapi Iya, gimana tuh? kayak saya kan main sama dia gitu. Dia ngomongin saya, main sama saya. Dia baik gitu, kayak begini terus dia malah ngomongin temennya lagi, ngomongin kayak si ini mah jahat gitu, terus Ke kamu. nah dia gitu. Terus pas dia main sama itu dia ngomongin kamu yang jadi Iya jelek. kayak gitu. Terus nanti akhirnya kamu berantem dong sama yang si itunya. Iya, tapi sekarang udah baikan, terus saya nggak main lagi sama dia. Berarti ganti juga temennya sama Ya. kayak kamu juga. Tapi kamu punya konflik nggak sama si yang diaduinnya itu? enggak, biasa aja. Biasa aja, kalau ketemu juga biasa aja. Ayo dong dari temen-temennya kasih pertanyaan atau enggak, punya pengalaman mungkin bisa Kayak ada, di-share. aku ada satu kejadian. Jadi pas di kelas tuh lagi ngerjain tugas dari guru. Dia kan aku mau pinjam kipas ya, tugas dia. Cuma gak dibolehin, kayak gak boleh sih. Terus dia malah apa sih, gimana ya, malah bikin aku sakit hati. Gimana Adanya sakit dia hati? ngomong gimana? Kayak gimana ya, kayak jidat aku diginiin deh, gak boleh gitu. Tapi tinggal ngomong kan cuma kayak Iya, gini doang, iya. berarti main fisik ya. Iya nanti. Terus abis itu kan aku ngediamin dia,
Katanya kenapa? Aku diem aja, kalau aku ada salah minta maaf. Terus dia tiba-tiba ke belakang nangis cerita gini ke temen lain. Lah, memang Kamu sempat dijauhin nggak sama teman-teman di kelas? Enggak, malahan ngedukung aku. Ngedukung, berarti punya banyak teman dong. Langsung ke inti sarannya aja mungkin dari teman-teman gimana tuh? Menurut kalian gimana? Tapi kamu nggak, maksudnya gimana ya? Nggak membalas kejahatan itu kan? Biasa aja bersikap kayak ya udahlah gitu. Kayak ya udah yang penting aku tahu. Yang bikin kamu kepikiran, boleh deh teman-teman yang mau ngasih caranya gimana nih buat Devita yang punya teman berkhianat, sedangkan dia mah nggak berkhianat gitu ke yang lainnya. Boleh deh teman-teman yang mau ngasih saran. Saran aku, kamu jangan terlalu baik sama teman kamu yang waktu itu. Yang lainnya udah nggak? Kan satu orang doang. Pikir dulu. Ya boleh, kamu apa? Dan aku jangan main sama teman dia lagi. Boleh. kalau kata aku sih ya, kamu jangan terlalu gampang percaya kalau kamu itu ngira dia baik, padahal kan padahal kenyataannya enggak ya. Kalau saran aku nih, kamu mastiin dulu nih orang itu baik atau enggak nih, cari tahu dulu ke teman-teman kamu, dia suka ngomongin aku enggak di belakang aku gitu. Bisa apa dong, dari tadi diem aja loh, nggak ngomong-ngomong. Salahnya apa? Harus tahu. Saran aku mau penting jauhi aja teman kayak gitu. Mantan. Kalau dari aku sendiri ya, sarannya mungkin kan kamu awalnya berteman baik ya sama dia. Mungkin ada komunikasi yang kurang baik dari kalian berdua, komunikasinya mungkin jelek atau gimana, mungkin kan harus lebih intens kayak komunikasi, jangan sampai komunikasi itu jauh. Dan yang tadi teman-teman kamu bilang harus berhati-hati sama teman kayak gitu. Kamu harus melihat dia itu orangnya kayak gimana gitu. Baik nggak kalau saya ngucapin rahasia ini gitu. Kalau kamu gimana dari kamu sendiri? Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah ngasih saran dan motivasi. Tapi aku nangkepnya di dalam Apa itu? semoga kedepannya aku bisa nggak terlalu baik sama seorang. Oke. Bakal kamu lakuin kapan? Insya Allah hari ini. Nanti mungkin pas masuk kelas ya. Oke, mungkin sesi konseling ini kita udahin aja ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi menceritakan masalah pribadinya masing-masing. Di sini kita nggak boleh ada yang ngomong keluar orang lain, artinya nggak boleh menceritakan cerita ini ke orang lain ya. Cukup ceritanya sampai di sini aja. Jeleknya atau baiknya disimpan di sini dan diselesaikan di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti konseling kelompok. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga dan bermanfaat buat aku juga. Kita tutup ya
kegiatan ini pun acara, tapi kegiatan ini dalam membacakan lafaz alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.